Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'mala, sungguh beramal atau niscaya beramal siapa seseorang itu, rajul itu, bi amali ahli jannati, dengan amalnya penghuni surga. Fima yabdu, pada sesuatu, yabdu yang tampak terlihat, linnasi, bagi manusia. Di pandangannya manusia yang terlihat orang itu beramal amalnya ahli surga. Wa huwa min ahli nar, sedangkan adapun dia adalah termasuk penghuni neraka. Hakikatnya kelak akhir dari kehidupannya dia akan menjadi ahli neraka. Tapi yang terlihat di pandangan manusia secara zahir, tampaknya terlihat beramal amalnya ahli surga. Tetapi di akhirnya dia kemudian terpleset beramal amalnya ahli neraka dan mati dalam kondisi tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Nah, hadis ini menafsiri hadis yang pertama, yang di atas itu. Fawalladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi alkitab. Al-hadis, ya. Dan ini ditafsiri ulang oleh hadis berikut ini. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la ya'mal, sungguh atau niscaya beramal orang itu, rajul itu, bi amali ahli nar, dengan amal perbuatan penghuni neraka. Selama hidupnya selalu beramal amalnya ahli neraka, amal buruk, fima yabdulin nas, pada sesuatu yang tampak terlihat bagi manusia. Manusia melihatnya begitu, minum khamr, berzina, mencaci maki, tidak ada amal baik yang terlihat. Wa huwa min ahli jannati, sedangkan adapun dia termasuk ahli surga, penghuni surga. Setelah terakhir masuk Islam, yang tadinya hidupnya menyembah berhala, beragama selain Islam, semua perbuatan dosa dihalalkan karena sudah ajarannya membolehkan, misalkan, dari pelacuran, minum khamr, perjudian. Ternyata di ujung akhirnya dia masuk Islam, subhanallah, diterima taubatnya oleh Allah, mati husnul khatimah. Ini nyambung tadi yang di ayat, ya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Al-Qur'annya sudah jelas, ya. Ada pengecualian. Memang orang-orang yang zalim, yang kafir itu nasnya adalah neraka abadi selamanya, kecuali ada kesempatan di dunia sebelum mati masuk Islam. Masih ada kesempatan. Dan banyak, tidak sedikit kisah tentang orang yang pertaubatannya begitu menakjubkan. Masih mudanya dia non muslim, belajar ilmu hitam untuk kekebalan tubuh, ya. Semua seantero wilayah yang dia kenal takluk sama dia. Bahkan suatu ketika dia itu bertarung dengan kelompok lawannya, dikeroyok, dibuang ke selokan, ditimbun dengan timbunan reruntuhan bangunan atau tanah. Secara logis ini mati sudah, tapi masih diberi kesempatan hidup. Ngamuk dengan ilmu kekebalannya itu, lalu adu tanding, datang ke markasnya, ya, dan menang. Gara-gara pertandingan itu dia disegani. Nah, setelah disegani, akhirnya lawannya menjadi kawan. Tambah kuatlah dia.
tambah kuat. Nah, kebetulan dia itu kos-kosan, satu kosan dengan seorang muslim, ya, Ustadz Yusuf dari Bangkalan. Setiap hari sholat, ya. Kadang si fulan ini pulang larut malam dalam kondisi mabuk, ya, atau memang minumnya di tempat kos-kosan itu. Sementara di sampingnya Ustadz Yusuf ini yang seorang santri, seorang ustadz, sholat. Tapi aneh ketika dalam kondisi mabuk, bacaan sholatnya Ustadz Yusuf ini masuk. Bismillahirrahmanirrahim, padahal mabuk. Jadi kalau hidayah taufik sudah turun, kapanpun dimanapun, memang benar ada usaha untuk menjemput hidayah taufik dengan cara bersihkan diri, pakaian. Seperti kita hari ini adalah usaha menjemput hidayah taufik. Pakaiannya bersih, berwudu, datang ke majelis ilmu di tempat yang mulia. Ini ikhtiar. Tetapi tidak menutup kemungkinan cara yang kedua, didatangi oleh hidayah dan taufik itu jarang. Yang sering banyak diturunkan oleh Allah ketika kita berikhtiar datang kepada tempatnya hidayah dan taufik itu. Datang ke majelis ilmu dengan adab sopan santun. Tapi yang datang kepada orang dalam kondisi mabuk, aroma mulutnya penuh dengan aroma khamr, itu jarang. 1001 bahkan mungkin. Nah ini si fulan dapat hidayah, tapi dia diam-diam belum menyatakan keislamannya. Sampai ada satu peristiwa yang menyebabkan dia kecelakaan, sepeda motornya ada di atasnya, dia tertindih. Tapi diberi kesempatan hidup lagi. Masih selamat. Naik sepeda motor kembali ke kos-kosannya, langsung nyari ustadz itu. Mana Ustadz Yusuf ini? Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh kenapa? Saya sudah lama memendam keinginan masuk Islam. Sejak sampean baca bismillah itu. Nah, saya sudah terus mendengar nasihat-nasihat panjenengan itu sampai ada kejadian, cerita bahwa kecelakaan. Di saat kecelakaan jatuh ke suatu tempat entah jurang, ya. Sepeda motornya salto kena ke dia. Tidak tahu gimana ceritanya. Ya kalau secara kronologi kecelakaannya sudah mati nih, tapi dijaga masih, diberi kesempatan hidup masih. Subhanallah. Anehnya dia dalam kondisi masih kafir itu bilangnya apa? Masih bilang sesuatu yang sering dilafadzkan oleh orang Islam. Dia pintar baca astagfirullah, bisa. Tapi mikir-mikir, loh saya kan bukan seorang muslim kok baca istighfar. Karena bergaul dengan orang Islam. Ini contohnya orang muslim yang saleh menularkan kesolehannya kepada orang non muslim yang kemudian masuk Islam. Akhirnya singkat cerita berjodoh dengan seorang muslimah, punya anak, jadi santri Sukorejo, prestasi. Bisa jadi anaknya jadi syafaat untuk orang tuanya. Ya, ini hidayah kalau turun, ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya jelas. Jangan bangga dengan amal kebaikan yang itu masih ada kemungkinan terpeleset di akhir hayatnya, mati su'ul khotimah. Jangan pesimis dengan keburukan yang itu masih berpeluang di akhir hayatnya beramal-amal saleh, bertaubat-taubat yang diterima, husnul khatimah. Hadis ini bukan berarti menjustifikasi, oh kalau begitu tidak usah beramal, toh nanti pada bagian akhirnya saja yang ditentukan. Bukan begitu. Yang sudah berjuang saja belum tentu selamat, apalagi yang memang bermas-malasan. Tidak gampang lagi. Tinggal para amatia atau beda. Mun atau beda. Oh, ini bukti nah, pada orang anakku amal fokus diberi nama coba. Ini kan informasi ada yang seperti ini. Tapi yang ternyata kebanyakan umumnya yang terjadi ketika dia merawat kebaikannya, istiqomah dalam kebaikannya, maka keistiqomahnya itulah yang mengantarkan dia husnul khatimah. Salah satu tanda orang nanti di akhir hayatnya husnul khatimah,
dia ngaji, talabul ilmi. Maka santri insya Allah seburuk-buruknya oknum santri akan kembali kepada ajaran gurunya, menjadi santri kembali husnul khatimah. Ini syafaatnya ilmu. Bagaimana dengan syafaatnya Rasulullah? Bagaimana dengan syafaatnya Al-Quran? Bagaimana dengan syafaatnya salawat? Maka dengan banyak amal soleh inilah yang paling setia menemani kita. Ada ucapan, ya, orang yang sudah di alam barzah cerita kepada orang yang sudah hidup melalui dialog ruh, datang dalam mimpinya, bertemu. Setelah saya kumpulkan, setelah saya cari, saya pilih di antara sekian banyak orang yang akan setia menemani saya satu persatu. Dimulai dari istri. Kalau di dunia kan istri, wah sudah, aku cinta padamu, sayang padamu. Begitu sudah mati suaminya, mungkin dia masih bertahan 1 pekan, lihat kuburannya, menangis kadang-kadang, mendoakan. Tapi apakah dia tidur bersama kuburan? Minta dipendam juga di dalam kuburan? Pulang ke rumahnya, punya keluarga. Ya. Apalagi sudah selepas iddah, masih mbok nom, ya, dilamar. Ada yang lebih soleh. Ya. Sementara kan kehidupan berjalan. Ini sudah mati. Gimana? Ala kewon. Kalau si mati kuburan. Mau temu wakil nengi labungan swarga kan. Norok angkok apa norok dua? Kan begitu nanti. Orang perempuan kalau masa hidupnya pernah menikah beberapa kali, ya, meninggal, menikah lagi, meninggal, atau firaq, ya. Kalau firaq jelas sudah, ya. Tapi yang meninggal ini ada kan? Ummu Salamah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala. Tanya ke Rasulullah, karena beliau punya suami namanya Abu Salamah. Ulah luar biasa cintanya, pasangan ideal. Begitu sudah wafat Abu Salamah, Rasulullah datang melamar. Repot ini, ditolak, menjaga kesetiaannya kepada Abu Salamah. Ini yang terbaik. Tapi dengan santun beliau, Ummu Salamah menyampaikan, saya sudah tua ya Rasulullah, saya sudah berumur. Ya, kalau engkau berumur, aku lebih berumur. Oh, tetap maju Nabi ini. Saya sudah banyak anak ya Rasulullah. Kalau kemudian saya mendampingi panjenengan, khawatir nanti anak-anak saya membebani panjenengan. Anakmu ya anakku. Ya iya, sudah. Bismillah. Dinikahi Rasulullah, siapa yang tidak bahagia? Tapi namanya wanita ya, bertanya suatu ketika, ya Rasulullah, bukankah di antara wanita ini ada yang menikah beberapa kali? Artinya suami yang pertama meninggal dunia, menikah lagi. Seandainya diteruskan ya, seperti aku ya Rasulullah, kan begitu. Tapi tidak mengatakan begitu Siti Ummu Salamah. Apa jawabannya Rasulullah? Ketika ditanya, bagaimana nanti statusnya di akhirat? Ikut siapa? Dengan suami yang mana? Makanya Nabi menjawab, kalau suaminya itu semuanya orang baik-baik, akan dipilih. Ya, si wanita ini diberi kesempatan oleh Allah, khiyar, untuk memilih. Di antara suamimu itu, siapakah yang paling baik akhlaknya kepadamu? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, tapi nanti kumpul di surga dengan suami yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Kadang anak itu nggak terima ya, ibunya menikah 2 kali dengan bapaknya, bapak kandungnya. Kemudian setelah bapak kandungnya menikah, ibu ini kan punya kehidupan lain yang untuk terus dilanjutkan, menikah lagi. Namanya anak masih tetap kepada ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Kadang kalau tidak dijaga, ada rasa kecewa dengan ibu kandungnya yang menikah lagi. Hati-hati, nih jangan sampai su'ul adab kepada orang tuanya. Sudahlah, tenang. Kalau toh bapak kita yang sudah meninggal dunia itu lebih baik akhlaknya,
maka ibu kita akan bersama bapak kita di surga Allah. Begitu. Jadi ada harapan. Qalu wa aktsaru man yakhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah. Mereka salafus saleh berkata, wa aktsaru, dan paling banyak kondisi man orang yakhsha alaihi atau yukhsha alaihi yang ditakutkan atasnya, su'ul khatimah, apa kondisi su'ul khatimah, wal iyadu billah. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahawin bis salati, orang yang menganggap ringan, meremehkan terhadap salatnya. Nih, orang yang mudah dan sangat dikhawatirkan su'ul khatimah adalah orang yang meremehkan salat. Wal mudminu li syurbil khamri, dan orang yang terus-menerus atau pecandu peminum khamr. Pecandu minuman khamr, tidak bertaubat, tidak berhenti dari kecanduan. Wal aq li walidayhi, dan durhaka, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini hati-hati, sangat mudah matinya su'ul khatimah. Kiaskan juga kepada al aq li walidayhi adalah orang tua ilmu. Nah, santri yang durhaka kepada gurunya, ini sangat mudah matinya su'ul khatimah. Walladzi yu'dzil muslimina, dan orang yang menyakiti orang Islam, hidupnya nyakiti sesama muslim, tetangganya disakiti dari omongannya, dari perbuatannya, selalu nyakiti orang muslim. Tapi kalau sama orang kafir rukun-rukun saja, sementara dengan orang Islam nyakiti terus. Ini mudah matinya su'ul khatimah. Wa kadzalika, dan demikian pula, seperti demikian itu al-musirruna 'alal kabair, orang yang terus-menerus berbuat dosa besar, tidak berhenti, terus berbuat dosa besar sampai mati. Ini sulit ya, jadi orang baik, jadi orang yang husnul khatimah. Wal mubiqati, dan perkara yang membuat celaka. Alal mubiqati, terus menerus pada perbuatan yang membuat celaka, dosa besar dan sesuatu yang membuat celaka. Celaka di akhirat ya. Alladzina lam yatubu ilallahi minha, orang-orang yang tidak bertaubat, siapa mereka? Alladzina, itu kepada Allah, dari al-kabair wal mubiqat, dari dosa besar dan perbuatan yang mencelakakan itu. Wa yakad yadullu dzalika, dan hampir atau nyaris menunjukkan kepada hal tersebut firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, summa kana aqibatul ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian ada akibat buruk orang-orang yang berbuat keburukan, ya, berbuat asa'u, as-su'a, kepada keburukan, bahwasanya orang itu kadzdzabu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu, dan ada mereka terhadap ayat-ayat Allah itu yastahzi'una, meremehkan. Nah, orang yang meremehkan salat itu berarti meremehkan ayat-ayat Allah. Bukankah perintah salat itu adalah perintah Al-Qur'an, ayat Allah? Nah, orang yang meremehkan Quran berarti meremehkan ayat Allah. Nah, ini yang sulit diharapkan kebaikannya. Matinya su'ul khatimah. Masuk surga, mudah-mudahan masuk surga karena masih ada la ilaha illallah. Tapi sulit, harus dibersihkan di neraka. Entah berapa lama di sana. Mudah-mudahan dijauhkan ya. Jaga salatnya, jaga ibadahnya ya. Termasuk kekalahan santri ketika pulang ke masyarakat, ketika sudah meninggalkan rutinitasnya di pesantren, wiridnya ditinggalkan ya. Pada akhirnya yang ringan-ringan ditinggalkan, yang utama akan ditinggalkan. Apa? Salatnya ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.